Shalom teman-teman, hari ini saya akan membahas atau menjelaskan untuk sharing kita sedikit tentang teknik bermain gitar dan bagian-bagian gitar. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, terlebih dahulu kita tundukkan hati, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Jadi teman-teman, jelas sebagai beberapa mungkin pelayan Kristen perlu memahami alat musik yang paling dasar, yaitu gitar. Sebelum kita lebih jauh melangkah ke depan mengetahui bagian teknik bermain gitar, teknik kunci dasar C yang akan saya bahas malam ini, dan teknik-teknik yang lainnya, terlebih baik kita mengetahui bagian-bagian gitar. Yang pertama itu ada tuning. Ini disebut tuning case, dan paling ujungnya ini disebut headstock. Ini headstock, dan ini tempat pemutaran talinya. Ini disebut making head. Dan berikutnya untuk ini garis ini disebut fret. Jadi dia ada 1 fret, 2 fret, 3 fret, 4 fret, 5 fret, dan seterusnya. Ini disebut fret. Dan untuk titik ini, titik putih di tengahnya, ini disebut fingerboard atau fretboard. Fingerboard atau fretboard. Dan berikutnya bagian ini. Ini disebut strap button. Ini sulitnya disebut strap button, atau bagian pemutarannya ini dia disebut hell. Dan ini disebut sound hell. Dan untuk garis ini disebut rosette. Ini pickboard, artinya untuk tempat tumpuan tangan kita. Pickboard. Dan ini disebut break atau tempat pemegangan tali, senar 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Pickboard. Dan ini break pins untuk tempat mengganjal talinya masuk ke dalam. Dan ini garis putih disebut saddle. Dan ini adalah string. Atau biasa disebut senar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 senar kalau gitar normal pada dasarnya, namun bagian gitar dia banyak. Ada yang 4, ada yang 3, ada yang bahkan lebih dari 6. Oke, kemudian kita akan masuk ke kunci dasar C. Jadi seperti ini. Saya akan beritahu teknik memegang gitar terlebih dahulu. Ini adalah selendang gitar saya, agar gitar dia tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, sehingga tangan dia pas ketika bermain. Oke, cara megang gitar. Kebanyakan bagi kita pemula, teknik kita memegang gitar itu salah. Kita memegang bagian ini itu salah. Ada yang seperti ini, menekan dengan seperti ini. Namun pemegangan yang benar dia seperti ini, melewatkan jari jempol ke depan, terus ke depan. Kemudian kita akan masuk kunci C. Kunci C dia ada di kolom 1. Ini saya sebut kolom. Atau neck juga bisa disebut neck 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kolom 1 tali 2, kolom 2 tali 4, kolom 3 tali 5. Itu adalah kunci C. Jadi kunci C seperti ini suaranya.
Yang berikutnya itu kunci C. Berarti kunci C ada lagi bagiannya. Setelah C kita belajar E minor. E minor dia di kolom 2 sini, tali 5 4. Dan berikutnya A minor. A minor dia tali 2 4 3. Ingat 2 4 4 3. 2 4 3. Kenapa saya sebutkan dia terbalik? Kenapa enggak 2 3 4? Karena kita harus bermain jari. 2 4 baru 3. 4 3. Kemudian ada D minor. D minor dia tali 1 kolom 1, tali 3 kolom 2, tali 2 kolom 3. Dan berikutnya ada G. Tali 1 kolom 3, tali 5 kolom 2, dan tali 6 kolom 3. Seperti ini bentuknya. Dan pada untuk pemula biasanya kunci F yang paling susah. Namun saya akan coba memberikan kunci F yang sederhana dia. Ini kunci F yang paling susah, biasanya dijepit 2, lalu kita masuk tali 3, lalu kita masuk 5 dan 4. Itu kunci F pada umumnya. Namun bagi pemula mungkin mengatur jari karena masih kaku itu agak susah. Jadi kita akan sederhanakan. Dia langsung ke tali 2, tali 3, 5 4. Jadi tidak perlu pakai jepit. Itu beda, suaranya agak tipis sedikit, tapi untuk kita yang mungkin sudah mengerti lebih banyak dari pemula itu akan sangat berpengaruh di telinga. Dan berikutnya ada di 7. 7 dominan dia kunci tingginya dia. Kunci tinggi setelah G dia ada ke D. Oke, setelah belajar, untuk pemula sebaiknya dihimbau untuk mengulang-ulangi teknik-teknik yang sudah diajarkan atau kunci-kunci yang sudah diajarkan. Misalkan seperti ini, hanya beberapa kunci saja kita ulang namun secara perlahan-lahan mendasar-mendasar. C, A minor, D minor, K, G, C lagi, A minor, D minor, K, G, C lagi. Kita harus mengulangi hal-hal bagian-bagian ini cara berulang-ulang hingga jari kita terbiasa dan cara suara kita juga terlatih untuk mengerti. Dan berikutnya cara memutik. Nah, kebanyakan dari pemula kadang dia mainnya mutiknya kuat-kuat, tidak pakai alunan atau tidak pakai tekanan yang stabil. Jadi kita perlu memahami teknik jari kita. Teknik jari dominan seperti ini, berbentuk love ya, seperti ini, namun dia hanya di ujung. Nah, kelihatannya sorry kamera saya karena pakai kamera HP. Seperti ini dia. Nah, ini hanya sedikit, tidak seperti ini. Kalau seperti ini I love you. Jadi kita seperti ini. Nah, jadi kita metiknya fungsinya pertama jari, ujung jari telunjuk, ujung jari telunjuk, lalu ujung jari jempol kita narik ke atas. Ya, 1, dan kemudian kita belajar penyesuaian suara. Jadi di sela kita mengerti bermain musik, kita juga harus mengerti memasukkan suara, tangga nada. Ini nada kita pas nggak ya? Ini suara kita pas nggak ya ke kunci C? Teng, ta, ta. Itu jelas tidak pas. Tapi kalau kita memainkannya, teng, do. Sebaiknya kalau kita belajar nada, kita pakai nada tahan aja, di dalam mulut saja kita tahan, agar kenapa dalam mulut. Kalau di luar mulut, di kuping dia rasanya terlalu longgar tekanannya.
Jadi kalau di dalam dia hanya berputar-putar di sini. Kemudian kita coba masuk satu lagu yang paling mudah. Untuk saya ambil lagu Kristen ya, karena kita ya khususnya pemain-pemain musik dominan di pelayanan. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cintakan. Oke, perlu juga kita ketahui kadangkala tergantung kualitas gitar kita, agak suaranya semakin murah harga gitar kita mungkin suaranya juga kurang stabil. Pada saat ini saya menggunakan gitar Yamaha MPX i2, Yamaha MPX i2. Saudara-saudara yang ingin belajar gitar mungkin ya pakai gitar yang biasa saja juga tidak menjadi masalah, sembari menabung untuk mengumpulkan membeli gitar yang lebih oke-nya lagi. Jadi itu yang dapat saya sampaikan tentang pemahaman gitar secara dasar, terutama untuk kita pemula-pemula. Tetap semangat. Yang pertama tadi kita harus mengetahui komponen-komponen gitar. Saya ulangi sekali lagi, tuning, bagian-bagian utamanya tuning. Ada senar 1 sampai 6. Ada break pins. Ini break pins. Dan ini ada saddle. Dan kalau kita pakai gitar elektrik mungkin ini ada bagian untuk ke listrik atau speaker, dan ini ada bagian pengaturan sound. Di sini soundnya ada bass, mod, treble, press, dan untuk baterai. Ini ada baterainya. Jadi saya himbau jangan pernah menyerah. Kalau gagal coba lagi, kalau gagal coba lagi, kalau gagal coba lagi. Nanti perlahan-lahan tanpa kita sadari kita akan bisa memainkan. Oh, berarti kalau A minor nih gini, berarti kalau E minor kita harus seperti ini, berarti kalau D minor oh ya seperti ini. Itu yang dari jari kiri ke otak kita akan spontan, transparan, senalar atau sealut. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Tetap semangat belajar. Sebelum belajar utamakan dulu berdoa. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.